Racikan berita. Terus agak macam sedikit. Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Yang pertama saya mau koreksi. Bu Kurnia Tri Royani menyatakan bahwa selama 10 tahun periode Jokowi KPK dilemahkan. Saya tidak sependapat, ini keliru. Yang benar adalah dihancurkan. Selama periode 10 tahun KPK diperkuat oleh Jokowi, tapi diperkuat untuk melindungi Jokowi dan ante-antenya. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Gibran masuk UI. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Kaisang masuk UI. Sudah pasti pula kalau KPK ini lemah, tidak diperkuat untuk melindungi geng Solo. Kasus tambang Blok Medan yang dimiliki menantu Jokowi, yakni siapa? Jokowi dan istrinya Cahayang tidak ayu. Menurut saya tidak ayu, begitu ya. Harusnya juga masuk UI. Jadi sekali lagi saya tegaskan, selama 10 tahun KPK telah diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaannya dan seluruh antek-anteknya. Yang kedua, mungkin banyak yang bertanya, apa sih salah Jokowi? Kenapa dituntut untuk diadili? Saya ingin tegaskan, andai saja file-file kejahatan Jokowi juga, korupsi Jokowi begitu berikut juga gengnya, jika di print out, ditumpuk di sini, itu kalau ditumpuk bisa sampai ke bulan. Saking apa? Saking banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terhadap Republik ini. Karena itu kita harus tuntut adili Jokowi. Yang ketiga, keluarga Solo ini ada yang berkuasa, ada yang sudah purna tugas. Karena itu ada 2 pertanggungjawaban yang harus kita tuntut. Satu, pertanggungjawaban politik. Kedua, pertanggungjawaban hukum. Untuk pertanggungjawaban hukum, saudara Jokowi ini sudah terdesak di kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu yang dia laporkan 30 April itu kenapa sampai hari ini macet di Polda Metro Jaya? Karena Jokowi takut kasus ini sampai ke pengadilan. Ya. Karena kalau sampai ke pengadilan ketahuan ijazahnya palsu. Karena kalau ketahuan ijazahnya palsu, maka Jokowi pasti akan dinempelkan oleh rakyatnya. Betul? Karena itu saya himbau kepada tokoh-tokoh ulama, alim, para aktivis, jangan kalian mendekati Jokowi yang itu akan menambah baterai kekuasaan Jokowi. Hari ini kekuasaan dan pengaruh Jokowi itu benar-benar ngedrop. Yang ngedrop bukan hanya kesehatan Jokowi, tetapi juga power kekuasaan Jokowi sudah ngedrop. Karena itu jangan Anda mendekati Jokowi, sebab jika Anda tetap mendekati Jokowi, sama saja Anda menambah usia kekuasaan Jokowi dan Anda berkhianat kepada para pejuang yang menuntut mengadili Jokowi. Terakhir, pertanggungjawaban politik ada pada geng Solo yang masih berkuasa. Dalam hal ini siapa? Gibran Raka Buming Raka. Klien saya, Roy Suryo, sudah menegaskan Gibran tidak memenuhi ketentuan pasal 169 huruf L atau syarat ke-18 yang menyatakan seorang presiden atau wakil presiden berpendidikan paling tidak SMA atau sederajat. Jadi di sana disebutkan presiden atau wakil presiden itu paling tidak berijazah SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan atau yang sederajat. Saya tegaskan, Gibran tidak punya ijazah SMA. Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah. Gibran tidak punya ijazah SMK. Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah. Gibran juga tidak punya ijazah SMA yang sederajat atau paket D. Karena itu sekali lagi, majukan Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita